Ya, baik kita bertemu. Topik kita hari ini namanya gejala pusat dan ukuran letak. Untuk gejala pusat adalah rata-rata hitung, rata-rata ukur, harmonis. Nah, ini untuk letak, bagaimana menghitung median, kuartil, dan modus. Kayaknya sudah kita pelajari sebelumnya ya guys. Ya, jadi sekarang kita lihat untuk menghitung rata-rata hitung. Jadi rata-rata hitung adalah jumlah harga-harga variabel dibagi banyaknya harga-harga variabel tersebut. Kalau dia untuk data tunggal dirumuskan X bar sama dengan sigma I diawali I sama dengan 1 hingga N, di mana X I dibagi N-nya. Sekarang ya kita masuk ke contoh. Sebuah sampel ukuran 10. Data tersebut diukur variabel X yang menyatakan skor mata kuliah statistika. Hasil pengukurannya adalah 15, 25, 10, 65, dan seterusnya. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa N sama dengan 10. Dan kita ketahui rata-ratanya berapa ya. Nah, maka kita total lah 15, 25, 10 dan seterusnya hingga masuk angka paling terakhir ini 55. Dibagilah dengan 10. Ya, di total dulu dapat kita 542. Setelah dapat dimasukin kemari, dibagi N yang sama dengan 10, dapatlah 54,2. Nilai inilah yang disebut dengan rata-rata hitung. Oke, paham ya untuk data tunggal. Sekarang kita masuk ke topik rata-rata berbobot. Berarti nilai diberi bobot. Nah, rumusnya X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, Fi kali Xi dibagi sigma I sama dengan 1 hingga N adalah Xi. Nah, dari rumus ini bisa kita peroleh rata-ratanya udah kita ketahui tadi. Nah, di sini diberikan bobot. Tahu arti bobot? Apa arti bobot?
berat. Atau apa? Nilai. Nah, contoh ya, supaya kalian paham apa arti berbobot. Seandainya nilai ujianmu adalah itu bobotnya 4A. B itu bobotnya 3. C itu 2. D itu 1. E itu sama dengan 0. Jadi, kalau seandainya lah satu orang mahasiswa yang bernama M, atau kita sebut Malani, dia nilai A sama dengan 13 biji A-nya. Nilai B ada 8 biji. Nilai C ada 5 biji. Nilai D ada 1. Ditanya, berapakah nilai IP atau indeks prestasi dari si Malani? Nah, berarti kita ketahui A-nya tadi 13, B-nya 8, C 5, D. Nah. Berarti nilai si Malani 13 kali 4. Baru 8 kali 3. 5 kali 2. 1 kali 1, 13 kali 4, 8 kali 3, 10, 1. Kita total. 2 tambah 4 tambah 0, 6. 4 tambah 2 tambah 1, 7 tambah 2, 8. Nah, 86 dibagi dengan berapa? Inilah bobotnya. IP dia berarti 86. Ya, jadi itu arti bobot, memberi nilai ke sesuatu. Nah, di sini di contoh soal diketahui tadi datanya adalah sebagai berikut. Ini kan datanya, weh. Di sini tadi datanya ini 15, 25, 65, 90. Ini kan data awal. Nah, sekarang dia diberi bobot. Nah, frekuensi ini dari mana datangnya? Kok ada frekuensinya 5? Coba lihat ya. Nah, kita lihat di sini kita. Jadi di sini ada soal di mana XI 70. Ya. Frekuensi atau FI-nya 5. 696. Kita tahu tadi rumusnya. FI kali XI dibagi XI. Berarti 70 kali 5 tambah 69 kali 6. Ini kok 69 kali 9 ya?
Ya sabar ya, namanya kita pakai materi gratisan. Tahu diri, kalau mau bagus beli sendiri. Ya, ini 45 kali 3. Nah, ini pas. 80 kali 1 pas. 56 kali 1 dibagi XI 16. Ini 5 tambah, ini kita bersihkan. 5 tambah 6 11 tambah 3 14 15 16. Nah, dapatlah rata-rata berbobotnya 1035 dibagi 16, dapatlah 64,6. Nah, kalau tadi seandainya tadi mencari IP tadi, nilai A ada 13 ya, B ada 8, C ada 5, D ada 1. Nah, kita berarti kita kali 13 kali 4 tambah 8 kali 3 tambah 5 kali 2 tambah 1 kali 1 dibagi berapa? Kalau ini tadi dibagi ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nah, kalau yang ini soal kita tadi berapa? Kenapa 10? 4 10. Tadi ini 13 kali 4 dapatnya 52 tambah 24 tambah 5 kali 2 ya 10 tambah 1 berapa ini? 86 atau 84 tadi dibagi sama dengan, nah, inilah IP anak tersebut. Nah, masuk kita yang bagian contoh rata-rata gabungan. Kita lihat di sini rumusnya adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dikali, ada di sini NI dikali XI, nah, X bar I, baru kita bagi dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dibagi NI, ini ada NI-nya. Nah, kita lihat contoh soalnya. 3 subsampel masing-masing berukuran 10, 6, 8. Rata-rata masing-masing 145, 118, 162. Hitunglah rata-rata gabungannya. Berarti yang digabung rata-rata biasa dengan rata-rata yang terakhir kita berbobot. Ya kan? Yang kita pelajari kan udah 2. Ini yang ketiga nih. 1 rata-rata hitung biasa. Ya ini dia. Ini namanya rata-rata hitung biasanya nih. Nah, baru rata-rata berbobot. Baru rata-rata gabungan antara yang biasa dengan yang berbobot. Dari contoh soal bisa kita ketahui, ya. Di sini ada 3 N-nya. Ukurannya 10, 6. Ada dia rata-rata masing-masing. Jadi NIXI
tambah. Nah, kita kerjakan. 10 kali ini tambah 6 kali ini, 8 kali ini. Inilah dia. Nah, terus rumusnya itu NI. Berarti 10 tambah 6. 16 tambah 8. 24. Dapatlah dia rata-ratanya 143,9. Nah, itu dia untuk rata-rata gabungan. Nah, ini berikut untuk data kelompok. Nah, ini kita lihat. Ini A. Jadi topik kita itu tadi adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung dibagi 3, RH biasa, RH bobot, RH G. Ini dimasukkan kepada R. Ya kan? Nah, ini dibagi lagi tentunya terbagi 2. Data tunggal, data kelompok. Nah, yang sudah kita bahas tadi, mulai dari sini, ini, itu semuanya data tunggal. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berkelompok. Nah, ini dia. Rumusnya mencari, tentunya ini balik lagi ke awal. Ini rata-rata hitung biasa, RHB. Nah, di mana rumusnya? Sigma I sama dengan 1 hingga N, FI XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, FI. Nah, XI di sini adalah nilai tengah. Nah, kita lihat contoh barangnya. Nah, kelas 30, namanya ini kan data kelompok. Berarti model datanya juga kayak gini. Kelas inilah kelasnya. Nah, frekuensinya inilah dia. Di titik tengah. Jadi antara 31 hingga 40 tengahnya itu adalah, kita kurang dulu, 40 kurang 31 sama dengan 9. 9 bagi 2 dapat 4,5. Berarti inilah titik tengah. Letak titik tengah adalah 31 tambah 4,5 tambah 5, 35,5. Itulah mencari XI. Kalau frekuensi kan udah diketahui. Nah, berarti 4, yang ini datangnya dari mana? Paling bawah 41 ditambah 4,5. 554. Makanya 45,5. Ini 95,5. Paling bawah 90. Tambah 4,5. Dapat 91 ya. 595, makanya ini jawabnya. Oke ya, udah paham ya? Oke, itulah. Nah, setelah itu kita dapatlah FXI. FIXI berarti ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini
cek 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 cek, total ke bawah. Nah, maka rata-rata hitung biasa atau RHB untuk data kelompok. Di mana rumusnya adalah X bar sama dengan XI sama dengan 1 hingga N, FI dikali XI dibagi FI. Tadi kita sudah hitung total FI kali XI 6070. Dibagi FI-nya total dari frekuensi, ini kita total ke bawah, dapat 80 sama denganlah dia 75,875 ini. Itulah rata-rata hitung biasa RHB data kelompok. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan rumus yang lain mencari rata-ratanya. Kalau tadi mencari nilai titik tengah, ini mencari, tengok nih ya, ini kalau dia panjang kelasnya sama. Ini rumusnya ya. XO adalah nilai kelas tebakan rata-rata. P adalah panjang kelas, C adalah kode kelas. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kalau yang di atas, oh ini udah beda lagi nih. Ini untuk rata-rata apa namanya? Berbobot. Iya kan, kalau ini tadi rata-rata hitung biasa, ini rata-rata berbobot. Coba supaya jangan salah kita coba cari di Google ya. Kita cari rata-rata contoh. Nah, contoh rata-rata hitung berbobot. Nah, ini dia. Ini ya, kita lihat contohnya ya. Nah, ini rumusnya, ya betul. Ada bobot ke I. Nah, contohnya kita lihat ya. Ini aja kita ambil supaya kita nggak usah pening-pening. Namanya sekarang ini kan udah zaman teknologi ya. Diketahui. Ini soalnya ya. Mana soalnya nih? Nah, ini dia bobot. Nah, ini. Contoh. Sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan dalam rangka calon mahasiswa baru menggunakan ujian calon masuk mahasiswa baru. Diwajibkan mengikuti 3 tes. Untuk memberikan nilai yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut memberi bobot setiap mata pelajaran yang diujiankan. Matematika 50, bahasa Inggris 30, pengetahuan umum 20. Nah, berikut ini kita udah tahu bobotnya. Nah, kita lihat dia. 65 kali 50. Berarti 50 ini adalah pelajaran matematika. Nilai mahasiswa, jadi nilainya ya. 65 kali 50, 70 kali 30, ini bahasa Inggris. 80 kali 20 ini pengetahuan umum. Dibagi total bobotnya dapatlah 69. Jadi mahasiswa yang lulus itu kalau dia memperoleh nilai minimal 69,5. Nah, sekarang kita buka yang tadi. Bandingkan ini dengan yang sekarang. Ini ya. Ini tapi dia tidak ada bobot di sini. CI adalah kode kelas. Apa maksud kode kelas?
Ini minus 4. CI itu kode kelas. Minus oh, ya. Ini tunggu ya, kita ambil lagi contoh. Contoh rata-rata hitung berbobot data kelompok. Nah, ini kita lihat. Ini tadi itu data tunggal ya. Nah, ini data berkelompok. Nah, kita lihat. Ini ada cara menggunakan titik tengah, cara biasa. Menggunakan simpangan rata-rata. Ketiga dengan menggunakan coding. Nah, ya. Jadi di sini dalam menghitung rata-rata hitung data berkelompok, jadi ini belum berbobot yang ini. Ini masih pelajaran yang rata-rata hitung biasa menggunakan. Supaya cepat paham, coba lihat nih ya. Fokus dulu, nggak lama-lamanya kita ya. Jadi kita lihat di sini. Ini datanya, inilah data. Ini saya ulang ya, 31 sampai 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100. Ini F-nya 2, 3, 5, 14, 24, 20, 12. Nah, di sini diberi coding. Coding itu diberlakukan dari tengah. Kita perhatikan ini, tengahnya adalah ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. 7 kalau dibagi 2 tengahnya adalah 3,5 berarti ini ya, kalau 3,5 ya. Tapi kenapa dia mulai nolnya dari sini? Harusnya 0 itu di tengahnya. Nah, coba ya kita bikin yang berbeda dari sini. Dia di tengahnya sebenarnya ini 31, 2, 3, 4 ini. 0 di sini. Ke bawah positif 0, 1, 2, 3. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita kalikan 2 dapatlah FI kali CI. 2 kali negatif 3, negatif 6. 3 kali, ini 4 ya. 4 ini, ini lihat nih 4. Ini dapat negatif 12. 3 kali 2, negatif 6. 5 kali negatif 1, 5. 0. 24 kali 1. 20 kali 2. 12 kali 3. Nah, kita ini semua negatif. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 5, ya jadi dia pengurang ke bawah. Ini 24 tambah 40. 64 tambah 36, 100. Tinggal kita kurang. 7, 9 kurang 2, 77. Berarti nilai rata-rata hitung dengan metode coding adalah 77. Coba kita bandingkan dengan yang tadi. Oh bukan, dia harusnya FI
CI dibagi dengan CI. Nah, harus dibagi lagi, rumusnya kan yang di atas FI CI. Nah, ini yang di atas ini FI CI adalah 77 enggak mungkin. Dibagi FI. FI-nya berapa? Ini 5, 10, 24, 80. Kok, oh iya 80 udah ada ya. Tapi 80 berarti berapa ini? 77 dibagi 80 berapa itu? Coba buka kalkulator. 0, nah ini pun lucu, coba kalian lihat ini. Ini kenapa jadi 3? 24 tambah 20, 44. 14 tambah 10, 24. 24 tambah 9, 33. Iya 33 tambah 8. 41, 44 kurang, iya ya pas 3 ya. Coba kita lihat contoh yang lain ya. Kenapa mereka bikin kayak gitu? Ini ada juga menggunakan coding. Nah, ini titik tengah biasa yang menggunakan. Nah, ini titik tengah biasa cara coding. Kan ini lihat nih. Ini di tengah sini setahu saya pun seperti itu. Baru ini naik 1. Negatif 1, negatif 2. Ini negatif 1, negatif 2. Ini 6. Oh, berarti yang betul adalah yang ini. Kita yang salah ya. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Jadi caranya tetap dia yang lebih banyak cenderung ke atas, tapi kita lihat kenapa 168. Oh, nilai tengah. Rata-rata sementara nilai tengah kelas adalah 168. Kok bisa nilai tengah kelas? Ini yang menentukan. Coba ya kita ambil kalkulator. Coba supaya kita kalkulator. Nah ini. Kita coba ini 153, 158, 163, 168, 173, 178 dibagi 6. Oh iya, berarti caranya seperti itu ya, tak apa-apa ya tadi. Jadi seandainya kita bikin soalnya yang kita buat tadi, nih, salah itu biasa dalam belajar. Kalau udah mau nggak ada salah, nggak usah belajar. Nah, karena awak pun bukan dosen paten kali ya kan. Nah, kita lihat, ini kita ambil kalkulator. Seandainya kenapa nolnya di sini? Kita tambahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4. Oh ya 80 dibagi bagi berapa? 80 bagi 7. Hah? Oh iyanya? Oh alah. Ya maklum lah ya. Berarti 80 bagi 11.
Ini 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10. Kok ini kok ini jawabnya? Kan aneh kan? Salah soal, ya suka hatimu lah. Nah, ya kan? Ya nggak apa-apa ya, namanya kita yang gratisan itu biasanya silap ada, namanya gratis, nggak bayar. Tetapi yang lebih cenderung masuk di akal cara pengerjaan yang ini. Ditotal dulu, ya kan? Titik tengahnya masing-masing. Atau ini diambil dulu titik tengah, ini kan bukan titik tengah. Titik tengahnya berapa? Tapi sama aja nggak ngaruh karena yang diambil ini titik tengah ditambah titik tengahnya. Ayo coba kita kerjakan titik tengahnya. Ini tadi udah dapat kitanya titik tengahnya nih. 31 tambah 5,5 tadi kalau nggak salah ya. Yang di atas ini. Ah ini dia titik tengah semuanya. Coba ini kita tambahkan. Dibagi dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba ya, inilah semua titik tengah. Coba semua titik tengah kita tambahkan. 35,5. Ya, 35,5 tambah 45,5 tambah 55,5 tambah 65,5 tambah 75,5 tambah 85,5 tambah 95,5 tambah. Kok banyak kali weh? Hah? Kok memang sampai 400? Ya 400, iya. Kok jadi tambah lagi? Oh enggak apa-apa, kita ulang. Namanya belajar. Nah, coba kita ulang. 35,5 tambah. Agak lambat, nanti awak salah lagi. Baru 45, enggak bisa. Tambah. Baru 458 bagi 7. 65,5. Coba kita lihat. Di mana ngambilnya 65,5? Mana? Berarti di tengah, titik tengah yang ini. Coba lah, Kak, berarti kan 65,5 itu di sini. Harusnya nolnya di sini kan? Iya kan? Berarti ini bukan salah. Kita yang kurang paham. Nah, gitu aja lah ya. Nanti kita tambah lagi coba ya, atau kita lanjut lagi. Ya udah dulu lah ya. Ya, kita coba dulu. Stop.